Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu. Di video sebelumnya kita sudah jelaskan sedikit sejarah tentang Perang Uhud. Nah, sekarang kita sedang berada di lokasi Selamat Datang di Bukit Uhud. Sebuah tempat yang tidak hanya indah secara alam, tetapi juga syarat dengan nilai sejarah penting dalam Islam. Disinilah terjadi salah satu pertempuran bersejarah, Perang Uhud, yang menjadi pelajaran berharga bagi umat Islam tentang keberanian, pengorbanan, dan keteguhan iman. Saat kita melangkah di area ini, kita akan merasakan kesejukan udara pegunungan yang menyegarkan, serta pemandangan yang luas dan memanjakan mata. Semilir angin yang berhembus lembut membawa suasana sakral, seolah membisikkan cerita para pahlawan yang pernah bertempur di medan ini. Bukit Uhud bukan hanya sebuah tempat wisata biasa, melainkan saksi bisu perjuangan para sahabat Rasulullah yang gigih mempertahankan kebenaran di tengah rintangan dan cobaan. Di sini, setiap langkah mengandung makna mendalam. Setiap sudut mengingatkan kita pada nilai kesabaran, strategi, dan keimanan yang kokoh. Kita dapat melihat sendiri bagaimana kontur bukit ini menjadi medan pertarungan yang menantang, sekaligus tempat bersemayamnya para pahlawan yang telah gugur syahid. Burung merpati di sekitar Bukit Uhud kini juga menjadi simbol ketenangan dan keteguhan, mengingatkan para pengunjung akan spirit perjuangan dan pengorbanan para pejuang Islam. Banyak jamaah haji atau pengunjung yang senang memberi makan burung merpati sebagai kegiatan simbolis penghormatan terhadap kisah-kisah sejarah tersebut. Mari kita dengarkan penjelasan Ustadz yang membimbing kita. Yang rapi. Ya. Panas kamu. Pasukan dari kaum kafir Quraisy. Kalau kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, kaum kafir Quraisy datang dari sebelah kiri Bapak Ibu sekalian, dari arah sana datang menuju ke sini. Kota Madinah berada di sana, maka Nabi menunggu di tempat ini, naik ke atas 50 pasukan pemanah, di bawahnya 650 untuk dapat menjaga 50 pasukan pemanah. Awalnya 50 pasukan pemanah bersembunyi di belakang bukit ini. Kemudian ketika pasukan datang untuk menyerang 650 yang ada di bawah, maka keluarlah 50 pasukan pemanah dan kemudian memanahi dari jauh pasukan kaum kafir Quraisy. Maka pada saat itu Allah berikan kemenangan. Akhirnya karena mereka di bawah pada saat ini banyak kuda, banyak akhirnya zirah-zirah berserakan. Mereka turun ke bawah melanggar perintah Nabi dan akhirnya yang dari sana kembali lagi. Khalid bin Walid bersama 200 pasukannya mengelilingi daripada Bukit Uhud, kemudian menyerang daripada balik bukit ini, sehingga akhirnya kaum muslimin mengalami kekalahan. Terdapat salah seorang sahabat bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini Bapak Ibu sekalian, maka menurut riwayat salah seorang pemuda, salah seorang keturunan dari Abdul Manaf, keluarga Nabi juga, maka menurut riwayat Mus'ab bin Umair ini sangat mirip perawakannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang jalan melihat Mus'ab bin Umair dari belakang, mungkin orang sebagian mengira bahwa itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada perang Uhud pada saat itu Mus'ab bin Umair tugasnya sama seperti saya, megang bendera. Maka di mana Mus'ab bin Umair saat itu memegang panji perang. Kalau panjinya ke sebelah kanan, pasukan ke sebelah kanan. Panjinya ke sebelah kiri, pasukan ke sebelah kiri. Apabila panji benderanya jatuh, tanda pasukan telah hancur. Maka pada saat itu melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah-tengah medan pertempuran, maka loncatlah Mus'ab bin Umair dari kuda, kemudian melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekuat tenaga agar tidak dapat dijangkau oleh kaum kafir Quraisy. Maka ketika melihat Mus'ab bin Umair melindungi Nabi,
maka kaum kafir Quraisy mengelilingi Mus'ab bin Umair, menyerang dari segala sisi. Maka ketika memegang tangan kanan, datang seorang kaum kafir Quraisy menembas tangan kanan Mus'ab bin Umair. Maka panji ini agar tidak jatuh, agar tidak turun moral pasukan, dipegang dengan tangan kiri Mus'ab bin Umair. Maka ketika tangan kanannya tidak ada, datang lagi dari belakang menebas tangan kiri Mus'ab bin Umair sehingga panji pun jatuh ke bawah. Maka untuk melindungi panji agar tidak diinjak-injak daripada kalimat tauhid la ilaha illallah, akhirnya Mus'ab bin Umair sujud untuk dapat melindungi. Maka kaum kafir Quraisy yang melihat Mus'ab bin Umair dari belakang mengira Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya menombak Mus'ab bin Umair dari belakang sehingga Mus'ab bin Umair menjadi syahid, menjadi pahlawan ketika berada di medan perang Uhud ini. Orang mengira, kaum kafir mengira Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, kemudian berteriak, Muhammad telah terbunuh, Muhammad telah mati. Terdengar oleh kaum muslimin, turun pasukan, moral pasukan, akhirnya mundur ke kota Madinah. Kaum kafir Quraisy yang menganggap kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, andai kata Muhammad telah meninggal, maka tidak perlu lagi kita kejar, Islam akan hancur dengan sendirinya. Maka akhirnya mereka dengan perasaan yang gembira kembali membusungkan dada, kembali menuju kota Mekah dalam keadaan kemenangan. Maka ternyata Allah lindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke suatu gua di belakang daripada Jabal Uhud ini. Di belakang Jabal Uhud ini ada namanya Gua Uhud. Disitulah Nabi akhirnya bersembunyi lebih kurang selama 3 hari. Orang mencari Nabi setelah 3 hari, maka ditemukanlah Nabi dalam keadaan terluka. Maka menurut riwayat, saking ganasnya perang Uhud pada saat itu, Nabi memiliki helm perang, maka di pinggir helm perang ini ada rantai-rantai yang dapat melindungi. Kebayang Bapak Ibu sekalian, rantai-rantai kecil. Maka ketika perang terjadi, maka rantai tersebut mengenai daripada pipi Nabi sehingga rantainya masuk ke dalam pipi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di riwayat lain, geraham Nabi pun ikut patah pada saat itu. Maka disinilah tempat di mana peperangan medan perang Uhud tersebut. Maka setelah ini kita ambil dokumentasi terlebih dahulu. Banyak burung ya. Silakan kita ambil dokumentasi sebaik mungkin. Setengah riyal ya, 5 riyal ya Ustaz. Demikianlah perjalanan kita mengenang dan merasakan suasana penuh makna di Bukit Uhud. Tempat bersejarah yang menyimpan kisah keberanian, pengorbanan, dan keimanan para sahabat Nabi. Semoga ziarah ini membawa ketenangan hati dan meningkatkan keimanan kita semua. Marilah kita panjatkan doa kepada para syuhada Uhud. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala pengorbanan mereka, mengampuni dosa-dosa kita, dan memberikan kita kekuatan untuk terus meneladani semangat perjuangan mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.